komunikasi tiga capres saat debat perdana Pilpres 2024 yang digelar pada Selasa malam kemarin. Ini mulai dari kata ordal, sorry sampai juga istilah buku lama ini disoroti publik. Lalu benarkah ini adalah sebagai upaya untuk nantinya bisa menggayat Gen Z atau milenial yang mendominasi di pemilu 2024 ini? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak Maido, siap. Kang Ujang, kalau misalnya kita lihat gaya komunikasi capres di debat perdana Selasa kemarin, apa yang Kang Ujang bisa baca? Ya, tentu dengan gayanya masing-masing ya, dengan retorikanya masing-masing. Misalkan Anies ya dengan gaya intelektualitasnya, karena mungkin berlatar belakang dosen gitu. Lalu Pak Prabowo dengan gaya jenakanya gitu ya, yang menyentil hal-hal yang lucu begitu. Lalu juga Pak Ganjar lebih ya di tengah ya, lebih melihat situasi begitu. Tapi saya melihat ya semuanya kelihatannya ingin tampil bagus ya, ingin tampil yang terbaik karena debat perdana. Oleh karena itu ya masih ada di awal-awal kan masih agak rasa kikuk gitu. Tetapi di tengah-tengah ketika sudah mulai pertanyaannya dibuka gitu, lalu juga perdebatannya dimulai, sudah muncul perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup seru ya, dan mengeluarkan tadi angle-angle atau kata-kata yang saat ini diingat oleh publik yang disebutkan oleh Mbak Maido tadi begitu. Oke, Kang Ujang, kalau Anda melihatnya istilah-istilah yang disampaikan dan juga banyak diperbincangkan bahkan sampai dengan hari ini pasca debat, seperti istilah ordal, kemudian juga buku lama, sorry. Nah, apakah ini sebenarnya spontanitas atau sebenarnya by design? Ya, saya melihat spontanitas ya. Debat itu selain mempelajari hal yang substantif, tapi bagaimana cara merespon lawan bicara, merespon situasi, merespon pertanyaan, dan merespon keadaan. Ya, jadi saya melihat kata-kata yang disampaikan oleh ketiga capres itu ya tentu kata-kata yang menurut saya spontanitas yang sesungguhnya sudah ada di benak mereka. Kan biasanya begini, dalam debat apapun gitu ya, dalam forum apapun yang biasanya menjadi narasumber itu sudah ada stock of knowledge dalam otaknya. Nah, biasanya tinggal meng-enter saja. Nah, dalam konteks meng-enter itu tadi yang spontanitas itu menjadi sebuah tempatnya, caranya begitu untuk mengeluarkan kata-kata itu. Jadi memang kata-kata itu biasanya sudah ada di otak atau bawah sadar dari ketiga capres itu, sehingga ketika mengungkapkannya ya menjadi lebih enak gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Apakah ini juga jadi trik atau cara nantinya dengan menggunakan istilah-istilah yang mudah diingat untuk anak muda, untuk Gen Z utamanya yang memang jadi sasaran? Kalau misalnya memang istilah-istilah yang digunakan pada saat debat kemarin ini mudah diingat menurut Anda? Ya, sangat mudah ya. Kan begini, saya melihat ya fenomena hari ini kan fenomena masyarakat tidak mau rumit, tidak mau jelimet gitu, tidak mau hal-hal yang sulit. Inginnya hal-hal yang sederhana, yang ada entertainnya gitu. Makanya sesuatu yang mudah, lalu gimmick-gimmick itu menjadi laku di publik. Karena tadi masyarakat itu hidupnya sudah susah, sudah menderita gitu. Maka ketika dijejali ya, dipublish hal-hal yang rumit itu tidak terima, lebih menerima pada hal-hal yang ringan, yang sederhana. Nah, yang dikemukakan oleh ketiga capres itu hal-hal yang ringan, yang sederhana, yang masuk ya kepada otak masyarakat, kepada otak publik, sehingga ya itu kata-katanya menjadi ramai, menjadi viral, dan menjadi pembahasan di seantero negeri begitu, Mbak. Oke. Menurut Kang Ujang, dengan gaya masing-masing ketiga capres ini melontarkan sindiran, kemudian juga menyampaikan visi misi, kemudian juga menyampaikan jawaban begitu ya pada saat debat kemarin, dengan cara ketiganya, menurut Anda apakah sebenarnya pesan atau gagasan, ide yang mereka sebenarnya bawa sebelum debat ini sampai nggak sih ke publik, terutama untuk generasi milenial atau Gen Z? Ya, saya sih melihat masih belum substantif ya, masih melihat, membahas, merespon
menjawab terkait dengan fenomena-fenomena yang dipertanyakan maupun kekinian. Ya mestinya memang lebih substansif lagi, misalkan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, misalkan apa yang harus dilakukan secara detail, secara komprehensif, tahun berapa akan dimulai, Mhm. bagaimana caranya, strateginya seperti apa yang harus dilakukan, tahun berapa ya kan tadi akan diselesaikan, bagaimana targetnya. Itu menjadi penting. Jadi ukuran-ukuran, indikator, parameter ya debat yang Mhm. substantif adalah debat yang memang tadi ya, memunculkan ide dan gagasan, program, platform, serta ide dan gagasannya yang ada, yang substantif, lalu Mhm. dibahas secara detail, secara menarik, sehingga publik itu memahami perdebatan itu secara komprehensif. Ya memang, ya suka tidak suka mungkin ya, karena waktunya terbatas, karena waktunya sedikit, maka substansinya sih menjadi Mhm. berkurang. Tapi itu ya hal yang wajar ya, karena berdebat itu ya mesti responsif juga. Akhirnya yang diperbincangkan adalah respon-respon ya kekinian, ya respon yang ada, menjawab pertanyaan dari moderator dan lawan debat yang tentu tadi harus dipikirkan secara matang di otak para kandidat tersebut. Saya sih melihatnya sudah cukup menarik ya, karena ada perdebatan, Mhm. ada saling Mhm. sindir, bahkan ada yang Cukup menarik ofensif. ya. Karena ya disitulah muncul apa namanya sesuatu yang tidak monoton. Akhirnya bergerak gitu perdebatan itu ke arah apa namanya situasi perdebatan apa namanya memunculkan kasus-kasus tertentu untuk dibahas begitu. Mhm, oke. Kang Ujang, oke kita sekarang kemudian bahas satu persatu kelebihan dan kekurangan gaya komunikasi masing-masing calon presiden. Kita lihat kalau misalnya Anies Baswedan ini kan dengan dialektika retorik, kemudian juga Prabowo Subianto ini lebih responsif, kemudian juga lebih menggebu-gebu. Sementara kalau misalnya kita lihat kan Ganjar cenderung lurus, kalem dan juga menyampaikan pertanyaan atau juga balasan dari jawaban, menyampaikannya kalau kita kemarin ngobrol sama Mbak Rustika Herlambang lebih santun lah begitu. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara atau gaya komunikasi yang disampaikan oleh masing-masing capres di debat kemarin? Ya, gaya komunikasi mereka ada plus minus. Misalkan Anies ya lebih retorik karena memang tadi dari awal berangkat dari aktivis, dari dosen ya, tentu penjelasannya lebih sistematis begitu. Ya, kekurangannya tentu ada dimensi ofensif ya. Anies ya seorang katakanlah figur intelektual ya yang berangkat belakang dosen itu lebih ofensif, lebih menyerang kepada lawan debat. Itu sesungguhnya mestinya tidak dilakukan, kekurangannya di situ. Maka ya apa yang dilakukan oleh Anies meskipun secara retorik bagus Mhm. ya apakah mendapatkan simpati publik atau tidak ya kita lihat saja nanti. Karena tadi menyerang itu bukan cara yang bagus begitu dalam konteks berdebat. Yang kedua Prabowo tadi ya lebih menggebu-gebu ya, lebih apa namanya bersemangat gitu ya untuk menjawab apa namanya Responsif. pertanyaan-pertanyaan Mhm. ya responsif begitu. Ya kekurangannya mungkin jangan sampai terpancing oleh lawan debat karena kalau sampai terpancing gitu itu menjadi bahaya, Mhm. menjadi lost contact. Oleh karena itu ya berdebat mesti responsif tapi lebih Mhm. rileks, lebih santai, lebih apa elegan dalam konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan lawan debat. Nah, Mas Ganjar ya saya lihat gitu ya tadi apa nama beliau berlatar belakang aktivis ya tentu retorikanya tetap bagus gitu, tetapi kelihatannya tadi penguasaan panggung dari Mas Ganjar itu menjadi kurang karena diambil oleh perdebatan antara Prabowo dengan Anies gitu kan. Mhm. Nah, ke depan dalam debat berikutnya itu mestinya penguasaan panggung lebih dikuasai oleh Mas Ganjar sehingga ada proses dialektika yang seimbang. Ada proses dialektika yang setara antara ketiga capres itu dalam penguasaan panggung. Karena menjadi penting gitu. Mhm. Jangan sampai ya apa nama momentum panggung atau debat itu hanya katakanlah dua pihak saja, misalkan Prabowo dan Anies yang saling debat, tapi Ganjar Mhm. lebih di tengah. Saya melihat masih banyak peluang untuk bisa memberikan Mhm. kontribusi terbaik dalam debat ke depan ya masih ada 2 kali debat lagi capres yang harus performanya saya bagus. Ada 3 paling tidak yang harus saya Mhm. katakan, Mbak. Pertama, penguasaan materi harus sempurna, harus baik Oke. gitu ya, karena Nah, itu itu kan terkait ya. mhm. Ya, Mbak Maido, silakan. Oke. Oke, jadi
Kang Ujang, tadi kan Anda bilang kalau panggung sebenarnya lebih banyak dikuasai oleh debat antara Prabowo dan juga Anies Baswedan. Apakah Anda bisa mengatakan kalau pada saat debat kemarin Ganjar itu sebenarnya lebih sebagai moderator dibanding sebagai kontestan dalam debat Capres? Ya, saya sih melihat tetap sebagai seorang kontestan, tetapi tadi yang harus dilakukan Ganjar lebih Kontestan. agresif ya, lebih responsif dalam konteks tidak hanya apa namanya katakanlah hanya menyinggung ya soal Prabowo dan perdebatan Prabowo dan Anies. Ya lebih Lebih greget menguasai lagi lah ya ya kalau lebih misalnya mau greget lagi berdebat gitu. karena bagaimanapun ini debat ya, jadi tidak boleh Oke, ada di tengah, tidak boleh ada netral, tidak boleh, jadi harus oke. memunculkan ide gagasan terbaiknya begitu, menguasai panggung yang penting di debat. Mhm. Oke, oke. Untuk kedepannya sebelum kita bahas soal debat Capres nanti, kan ada debat Cawapres nih, Jumat pekan depan, 22 Desember. Kira-kira gaya politik atau pola komunikasi, gaya komunikasinya perlu diulang lagi nggak di yang ada di debat Capres perdana kemarin untuk Cawapres nanti, Kang Ujang? Ya, tetap yang namanya debat itu harus ada dialektika, harus ada apa persilangan pendapat ya, harus ada adu ide dan gagasan, termasuk visi misi program dan platform harus ada. Kalau hanya sekedar menyampaikan visi misi program tidak ada perdebatan ya bukan debat. Justru keistimewaan debat menjadi menarik ketika ada jawaban responsif yang bagus gitu dari para kandidat itu dalam konteks bisa Oke. menjawab dan bisa menyelesaikan apa namanya persoalan-persoalan keindonesiaan. Itu menjadi penting. Jadi saya melihat kalau debatnya ingin menarik, debat cawapres nanti tentu ada tadi perdebatan ide dan gagasan yang harus beradu di antara ketiga cawapres yang ada nanti. Mhm. Oke, pertanyaan terakhir, Kang Ujang. Oke, intinya kan harus bisa menyampaikan gagasan, kemudian visi misinya juga harus sampai nanti. Kalau untuk capres nanti apa yang perlu diubah atau apa yang perlu lebih dipersiapkan lagi untuk bisa meraih apa ya namanya untuk bisa lebih menggayat Gen Z? Karena ini adalah jumlah pemilih yang paling banyak nanti di pemilu 2024. Ada dua sisi yang harus disampaikan kepada pemilih pemula gitu ya. Pertama, ada sisi substantif yang harus disampaikan. Artinya harus masuk itu apa namanya hal-hal visi misi program ide dan gagasan harus sampai. Yang kedua harus ada gimmick-gimmick yang harus disampaikan. Karena kalau generasi Z milenial saat ini itu kan ada dua pendekatan yang harus dilakukan, pendekatan substantif dan pendekatan gimmick atau politainment. Karena begini saya melihat gitu ya, ada beberapa pandangan di kalangan milenial atau Gen Z ya. Ada yang mereka apa namanya melihat politikus apatis gitu. Lalu juga melihat politik itu juga ada yang optimis lah, katakan anggap seperti itu. Nah, bagi mereka yang optimis biasanya pendekatannya dari kalangan-kalangan mahasiswa. Mereka Gen Z dan milenial dari mahasiswa pasti mereka akan melihat sisi substantif dari debat capres-cawapres itu. Tetapi kebanyakan dari Gen Z dan Oke. milenial, pemilih pemula itu ya biasanya lebih didekati dengan sesuatu yang gimmick, sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang kreatif dalam debat itu juga harus menjadi bagian daripada apa namanya instrumen atau pernak-pernik atau gula-gula dalam debat. Oke. Makanya Jadi tadi kata-kata oke. ya Jadi Jadi selain gagasan, visi misi yang memang jadi poin penting nanti disampaikan untuk bisa menggait pemilih dan juga menggait elektoral suara voters, tapi juga harus disampaikan dengan gimmick-gimmick yang bisa nantinya bikin pemilih Gen Z ini nyangkut gitu ya dan mau nonton debat selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis komunikasi politik Universitas Al Azhar, ada Ujang Komarudin. Sehat selalu, Kang Ujang. amin, sama-sama Mbak Maido. Terima kasih. Dan usai jeda saudara kami akan